kita akan membahas program makan bergizi gratis, inisiatif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dimulai Januari 2025. Program ini dijanjikan untuk menyerap hasil pertanian lokal demi mendukung petani Indonesia. Tapi, apakah program ini sudah maksimal menyerap bahan pangan lokal? Dan apakah program ini sepenuhnya benar-benar tepat? Video kali ini akan mengulas hal tersebut berdasarkan fakta dan data yang telah tersaji. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Program Makan Bergizi Gratis, MBG, menargetkan 82,9 juta penerima hingga 2029, termasuk anak sekolah, santri, ibu hamil, dan balita. Dengan anggaran awal 71 triliun rupiah di 2025, program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi menggunakan bahan lokal seperti beras, sayuran, telur, ikan, dan daging, sekaligus meningkatkan pendapatan petani dan nelayan serta mendorong ekonomi daerah. Mari kita cek progresnya. Per April 2025, program ini berjalan di 190 titik di 26 provinsi dengan 190 sentra produksi pangan gizi (SPPG) atau dapur. Targetnya akhir Januari 2025 ada 937 dapur aktif, melayani 600.000 penerima, dan meningkat jadi 15 juta penerima pada Desember 2025. Kementerian Pertanian melaporkan 1,923 koperasi desa dilibatkan untuk memasok bahan pangan. Misalnya di Tapos, Depok ada 5 koperasi, dan di Ngemplak, Boyolali ada 4 koperasi. Data awal menunjukkan permintaan bahan lokal meningkat di daerah program. Di Jawa Tengah, permintaan telur naik 12% dan sayuran 8% pada kuartal 1-2 2025 dibandingkan kuartal sebelumnya. Ini menandakan program mulai berdampak positif bagi petani lokal. Tapi, apakah penyerapan ini sudah maksimal? Dan bagaimana kasus keracunan dan impor pangan memengaruhi program ini? Mari kita bahas. Meski ada kemajuan, ada beberapa kendala. Pertama, anggaran per porsi dipangkas dari Rp15.000 jadi Rp10.000 karena keterbatasan APBN. Laporan BBC menunjukkan hanya 1 dari 6 menu yang diperiksa memenuhi standar angka kecukupan gizi berdasarkan Permenkes 2019. Anggaran ketat ini bisa membatasi penggunaan bahan lokal berkualitas. Kedua, distribusi belum merata. Di Salatiga, misalnya, program belum dimulai hingga April 2025 karena petunjuk teknis belum sampai, sehingga petani lokal di sana belum merasakan manfaatnya. Ketiga, masalah logistik. Di Makassar, ada keluhan soal keterlambatan pengiriman dan menu kurang variatif, seperti ikan yang tidak disukai atau memicu alergi, yang bisa menurunkan permintaan bahan lokal tertentu. Sekarang, mari kita bahas kasus keracunan makanan yang jadi sorotan. Dalam 2 minggu pelaksanaan program, puluhan siswa dilaporkan keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Contohnya, di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 16 Januari 2025. Siswa SDN Dukuh 3 mengalami sakit perut setelah makan ayam kecap sisa dari menu pagi yang dihangatkan kembali. Guru yang ikut makan juga terkena dampak. Kasus lain terjadi di Batang, Jawa Tengah, pada April 2025, di mana belasan siswa keracunan diduga karena makanan tidak memenuhi standar kebersihan. Di Nunukan, Kalimantan Utara, kasus serupa dilaporkan menunjukkan masalah dalam pengawasan catering. Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut insiden ini sebagai kecelakaan tak terduga
dan telah mewajibkan catering menyimpan sampel makanan selama 48 jam untuk pengujian. Namun, media asing seperti South China Morning Post menyebut ini sebagai kemunduran awal program ambisius ini, menyoroti lemahnya pengawasan dan logistik. Apakah kasus keracunan ini berkaitan dengan penyerapan bahan lokal? Tidak ada bukti langsung bahwa keracunan disebabkan oleh bahan lokal. Masalahnya lebih kepada pengelolaan makanan, seperti penyimpanan yang buruk atau penggunaan sisa makanan yang menunjukkan perlunya pengawasan ketat pada catering, bukan pada sumber bahan pangan itu sendiri. Lalu, bagaimana dengan ketergantungan pada impor pangan? Salah satu kritik terhadap program MBG adalah apakah Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pangan tanpa impor. Dalam kampanye, Prabowo menjanjikan program ini akan mengutamakan bahan lokal untuk mengurangi impor dan mendukung petani. Namun, data Kementerian Pertanian menunjukkan Indonesia masih mengimpor beberapa komoditas, seperti beras dan daging, karena produksi lokal belum mencukupi. Meski program MBG melibatkan koperasi desa, anggaran Rp10.000 per porsi membuat beberapa catering memilih bahan murah, yang kadang-kadang impor, untuk menekan biaya. Meski begitu, peningkatan permintaan telur dan sayuran di daerah seperti Jawa Tengah menunjukkan bahwa bahan lokal masih dominan di banyak dapur MBG. Kedepan, pemerintah perlu memperbaiki logistik, memperketat pengawasan catering, dan memperluas infrastruktur pangan lokal agar program ini benar-benar maksimal.